Guys, sebenarnya aku merasa capek tapi hati aku nggak tenang ya. Daripada aku nggak bisa tidur, ya udah mendingan aku taat aja ya. Jadi kita berdoa dulu lah. Rabasika nama ya takurabaya sukiara. Bapak yang di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu Bapak. Beri kami roh pengertian, beri kami roh pengetahuan, beri kami roh revelation supaya kami bisa mengerti, kami mengetahui apa yang Kau ingin kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi guys, kemarin itu di video pada waktu proses pembuatannya itu kan aku baca di Samuel 3 kan ya. Nah, di Samuel 3 itu 1 Samuel pasal 3 itu aku tuh panik gara-garanya si Nabi Eli ngomong sama Samuel, Samuel, Tuhan ngomong apa sama kamu, jangan bohong ya gitu. Terus udah gitu kata Samuel, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Gara-gara ini aku jadi panik. Berarti kan apa? Tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar untuk kutuk yang diterima oleh Nabi Eli. Nah terus begitu, apalagi abis baca ini selesai, aku baca kan yang ayat sebelumnya itu di 1 Samuel 2 ayat 27 sampai 36 kemarin kan. Jadi aku tahu itu kutuknya berlaku selamanya. Gara-gara baca itu hati aku panik. Jadi aku tanya, Tuhan kalau misalnya aku punya kutuk generasi, gimana cara lepasnya gitu kan, aku ketakutan. Terus Roh Kudus jawabin spontan itu dengan gaya seperti itu, darah Yesus menyelamatkan. Terus aku terkaget gitu kan, tersadarkan. Itu kayaknya kalau Roh Kudus ada di depan aku tuh kayaknya aku dijitak deh. Itu dia gemes banget gitu ngomongnya. Ellen, itu pelajaran zaman SD. Oh my god, kenapa kamu nggak masa gitu aja kamu nggak tahu gitu loh. Jadi makanya waktu aku ceritain itu aku sambil ketawa ya. Aku inget ini, kalau Roh Kudus di depan aku dijitak. Terus kayak gitu, gara-gara kemarin juga ketusuk beling ya kan, aku jadi hilang konsentrasi. Jadi koneksi aku sama Roh Kudus agak keganggu gitu ya. Nah ini anehnya nih, udah nggak bengkak sih dari kemarin, dari sejak kejadian itu nggak bengkak, cuman sakit terus keluar darah kan. Jadi aku tuh sibuk pakai tisu neken-neken supaya darahnya nggak keluar gitu, tapi darahnya keluar terus gitu kan. Jadi konsentrasi agak terganggu, ke distract sama ini. Tapi ini nggak bengkak guys, udah nggak sakit ya kan, padahal nggak diobatin, nggak diapa-apain. Nah jadi gara-gara ini kemarin aku lupa, ada poin-poin yang lupa aku sampein gitu. Jadi ya sekarang daripada ya kan, aku bikin lah, aku sampein lah. Nah mari kita buka di Kejadian pasal 3. Ini adalah kutuk. Jadi kalau mau cerita lengkapnya, manusia jatuh ke dalam dosa, baca sendiri ya, di Google ada Kejadian pasal 3. Aku baca yang ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Waktu aku baca ayat ini dulu, waktu aku nggak ngerti, aku tuh mikirnya gini loh, kan ular dikutuk, udah nggak punya kaki, jadi dia menjalar pakai perut di tanah. Ya wajar dong kalau ada debu tanah berterbangan, kegesek-gesek, terus dia makan debu tanah gitu. Jadi aku mikirnya dulu dia makan beneran debu tanah. Sampai akhirnya
Waktu itu aku lagi kepengen baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Terus aku nawar sama Tuhan, aku bilang, Tuhan, pasal 1 aku nggak usah baca ya, itu kan cuman kisah tentang penciptaan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Udahlah, dari zaman sekolah minggu juga aku tuh udah tahu, udah belajar tentang itu. Udah ya, aku nggak usah baca. Tahu nggak jawaban Roh Kudus apa? Baca. Akhirnya aku nyerah. Iya Tuhan, aku baca. Jadi aku baca ayat Kejadian pasal 1, dan di situ aku mendapatkan suatu hal yang aneh buat aku. Di situ aku menemukan bahwa semua binatang yang Tuhan ciptakan pada saat itu makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Gara-gara aku baca itu, jadi aku nanya, Tuhan, kalau semua binatang makan tumbuhan, berarti harimau makan tumbuhan, buaya makan tumbuhan. Lah kenapa sekarang harimau, buaya, macan, semua itu ular makan daging? Aku bilang gitu. Terus Tuhan bilang gini, baca Kejadian pasal 3. Terus aku baca. Nah kan ular dikutuk, makan debu dan tanah. Terus Roh Kudus tanya aku, manusia diciptakan dari apa? Terus aku mikir, iya ya, manusia kan diciptakan dari debu dan tanah. Terus karena ada hembusan nafas dari Allah, makanya berubah menjadi darah, daging dan darah. Oh, aku jadi mengerti. Oh, ternyata ular itu dikutuk, berubah makanannya itu gara-gara dikutuk Tuhan. Nah, gara-gara ular makan tikus, akhirnya terjadi rantai makanan. Elang makan ular, ya kan? Ular makan tikus. Itu kan rantai makanan ya. Ekosistem dunia berubah gara-gara ini. Guys, tuh mata aku terbuka. Makanya ya, Alkitab ini bukan kitab sejarah. Kamu perlu bimbingan Roh Kudus buat mencerahkan. Roh revelation itu penting. Buat jelasin ini apa artinya. Bukan sembarang-sembarang kata. Dah, kita kembali ke laptop ya. Balik lagi. Tadi mana ayat berapa? Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu di ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Dan ini kutuk buat perempuan. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini kutuknya, kutuk kemiskinan. Makanya Bapak tahu, gara-gara kutuk ini anak manusia akan menjadi miskin. Jadi harus dikasih jalan keluar. Jalan keluarnya siapa? Yesus. Buktinya apa? Ingat ya tadi, semak duri akan menjadi makananmu. Berarti itu kutuk ya. Kita baca sekarang di Matius 27. Oh my God. Matius 27.
Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ingat ya, kemarin bajunya sama jubahnya dibagi-bagi. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, kalau Markus cerita kejadiannya begini. Markus 15 ayat 16 sampai 20a. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Nah, ini makanya kenapa di gambar-gambar itu Yesus pakai mahkota duri disalib ya. Karena semak duri itu lambang dari kutuk. Semak duri itu harus ada di kepala Yesus. Supaya apa? Supaya kita bebas sempurna dari segala kutuk. Semak duri itu adalah lambang dari kutuk kemiskinan. Makanya kita baca ya di 2 Korintus ayat 8 sampai 9. Korintus ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bayangin tuh guys, Yesus itu lahir enggak di rumah sakit, enggak di hotel, karena semua hotel penuh, semua tempat penuh. Yang ada cuma bisa di kandang domba, di palungan, di tempat makannya ternak. Itu Yesus dibaringkan di situ waktu bayi. Dia dilahirkan di keluarga Yusuf itu tukang kayu, manusia biasa, bukan orang kaya. Kenapa? Itu lambang supaya kemiskinan kita ditebus, dirubah, diganti dengan kekayaan Yesus yang sebagai Allah yang memiliki segala sesuatu, pencipta langit dan bumi. Bayangin coba. Dan firman Tuhan juga di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 bilang begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi rancangan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Pembelaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Penebusan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tubuhnya berdarah, tubuhnya terluka. Buat apa?
Enggak cuman kutuk yang Tuhan bebaskan, tapi juga dari segala sakit penyakit. Dari ujung kepala itu kepalanya berdarah. Ketika mahkota duri itu dipukulkan, itu kepalanya berdarah. Kakinya dipaku, itu berdarah. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki tubuhnya penuh luka. Itu buat nebus dosa. Enggak cuman dosa, penyakit dan kutuk itu selesai. Selesai. It is done. Tugas Yesus selesai. Jadi kalau kamu ngalamin hal-hal yang gak enak, ingatlah kebaikan Yesus. Kasih karunia Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan Yesus itu sangat mencintai kita. Allah Bapa itu sangat mengasihi kita. Makanya dia rela menyiksa Yesus sedemikian rupa. Buat siapa? Buat tebus kita. Hutang darah kita tuh selesai, dibayar sama Yesus di atas kayu salib. Itu luar biasa. Itu kisah yang sangat luar biasa. Jadi sekarang ini kita udah gak usah lagi mikirin dosa. Bukan berarti kamu gak boleh berdosa ya. Bisa berdosa dengan bebas? Tentu saja gak bisa, karena Tuhan itu bukan manusia, gak bisa dibohongin. Jangan pikir, gak apa-apa, hari ini gue berdosa, besok gue bertobat, pasti gue masuk surga. Enggak kayak gitu ya guys. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan melihat hati. Ketika kamu sungguh-sungguh bertobat itu artinya apa? Berbalik dari jalan pikiranmu yang salah. Ketika kamu tahu kebenaran, oh ternyata jalannya salah ya, aku harus lurus nih, gak boleh belok kiri, lurus. Nah, tapi ketika kamu sedang berjalan, tiba-tiba kamu terjatuh, kamu tersesat, itu Tuhan akan maklumi. Asalkan apa? Kamu datang sama Bapa. Bapa, ampuni aku ya, aku berdosa, aku sudah melakukan kesalahan, tapi aku tahu darah Yesus menyucikan aku. Darah Yesus sudah menebus dosaku yang sekarang maupun dosa yang akan datang. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyucikan aku dan menguduskan aku di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketika kamu ucapkan itu dengan hati yang bersungguh-sungguh, kamu tuh sudah jadi dibenarkan lagi di hadapan Allah Bapa. Bapa akan melihat kamu dengan penuh kasih, dan Bapa akan melihat Yesus. Dosa itu ada di Yesus. Gitu caranya guys ya. Karena begini, seringkali kita itu salah tanggap sama Tuhan. Kita baca firman Tuhan itu enggak tanya Roh Kudus, baca aja. Di situ dibilang Tuhan akan menghakimi, judgment. Kesannya judgment itu kita akan dihukum gara-gara kita jatuh dalam dosa, terus kita akan dihukum masuk neraka gitu kan. Sebenarnya enggak. Yang dibilang kerjakan keselamatanmu itu bukan berarti kamu harus hidup suci, lebih suci dari Roh Kudus. Enggak juga. Kita ini pada dasarnya manusia berdosa. Tubuh ini adalah tubuh dosa. Jadi yang Tuhan maksud dengan kerjakan keselamatanmu adalah kejarlah, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kamu harus tahu tentang kebenaran, tentang siapa Allah sebenarnya. Belajar, tanya sama Roh Kudus, Allah Bapa itu seperti apa, Tuhan Yesus itu seperti apa gitu. Jadi belajar ya. Kalau masalah dosa itu urusannya udah sama Tuhan Yesus. Jangan merasa jadi jagoan. Aku akan aku adalah orang yang suci, aku tidak pernah melakukan dosa. Kalau manusia bisa cuci baju sendiri, buat apa Yesus cuci baju kamu dengan darahnya? Buat apa Yesus disalib kalau kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri?
Gak ada yang bisa. Manusia manapun gak ada yang bisa. Sehebat apapun dia gak bisa. Cuman Yesus yang bisa menyucikan dosa kamu dengan darahnya. Jadi jangan belagu. Firman Tuhan aja jelas bilang kan, perbuatan baikmu itu seperti kain kotor di mata Allah. Jadi jangan kira dengan kamu berbuat baik, dengan kamu bersedekah banyak, itu kamu jadi suci di hadapan Allah. Enggak. Jangan kamu kira ya. Ngomongin orang itu enggak dosa, dosanya gede loh. Firman Tuhan berkali-kali bilang apa? Jangan menghakimi sesamamu manusia. Kalau orang berbuat jahat sama kita, ampuni dia. Jangan jadi hakim atas dia, ampuni dia. Biar Tuhan yang balesin. Tapi kita harus mengasihi dia, kita harus mengampuni dia. Jangan ngomongin orang. Contoh ya, nih aku kasih contoh nyata, bukti nyata bahwa gosip itu dosanya gede. Bilangan 12. Bilangan atau keluaran ya? Sebentar. Nah, Bilangan 12 ayat 1 sampai 15. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam dan serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Jadi ceritanya Harun sama Miriam ini lagi ngumpul berdua, lagi ngegosip. Gosip tentang siapa? Ngomongin siapa? Ngomongin Musa. Musa itu bikin hukum orang Israel nggak boleh kawin dengan bangsa lain. Tapi Musa sendiri kawin sama perempuan Ethiopia. Makanya diomongin sama Miriam. Itu fakta loh. Fakta. Bukan gosip berdasarkan asumsi. Tapi ini fakta beneran. Musa itu kawin sama perempuan Ethiopia. Nah ini diomongin sama si Harun. Kata mereka nih, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Tuhan itu omnipresent ya. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan bisa dengerin setiap perkataan kita dengan siapapun. Adapun Musa ialah seorang yang lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Dipanggil nih 3 orang ini ya. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur
yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Ngeri nggak tuh hukuman Tuhan? Makanya guys, jangan suka ngomongin orang, please. Apalagi berdasarkan asumsi yang belum tentu benar. Ih, si Ellen mah munafik, orangnya begini, begini, begini. Tuh lihat dia pakai tas bagus, dandanannya seronok, seksi. Pasti dia begini, begini, begini. Belum tentu benar guys. Hati-hati loh. Siapa tahu yang kamu omongin itu adalah orang yang diurapi Tuhan, ya kan? Terus kamu jadi jatuh dalam dosa. Makanya ya ketika mama suka cerita di telepon, si ini ngomongin si ini begini, aku langsung bilang sama mama, "Mama stop, jangan ngomongin orang, jangan ikut campur urusan orang, itu urusan dia sama Tuhannya. Kalau dia bersalah di mata Tuhan, pasti Tuhan hukum dia. Gak perlu mama ikut campur, gak perlu mama ikut ngomongin. Udah diem aja. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Bersihin hati, itu lebih penting. Mendingan mikirin urusan sendiri daripada mikirin urusan orang. Bener gak? Kayak gitu guys, punya hati tuh dijaga. Jangan dengerin sampah. Kalau ada orang ya, kita denger nih lagi ngomongin orang, suruh dia berhenti, stop, jangan ngomong sama gua nggak perlu tahu cerita itu, nggak penting buat gua. Lu kalau mau cerita aja sama orang, gua nggak mau ikutan. Supaya apa? Supaya kita nggak jatuh dalam dosa. Ngapain kita ikut campur urusan orang? Biar urusan dia sama Tuhan, biar Tuhan berurusan langsung sama dia. Kalau memang benar dia berbuat dosa, kalau memang benar dia orang yang nggak benar. Itu tadi baru urusan ngegosip. Nah ini lanjutannya. Hati-hati jangan mendiskreditkan orang, terutama pekerjaannya. Karena siapa tahu pekerjaannya itu adalah undercover cop. Tuhan punya misi untuk dia melakukan pekerjaan itu. Karena ingat ya, kita ini anak-anak Allah, kita adalah terang dunia. Terang itu akan berfungsi ketika berada di dalam kegelapan dunia, berada bersama dengan orang-orang dunia. Nah, untuk mencapai orang-orang dunia berarti harus bergaul dengan orang-orang dunia, bergaul bersama mereka, tapi punya misi dan visi sesuai dengan firman Allah. Contoh, undercover cop. Mereka itu punya tugas, misi, dan visi dari negara untuk menangkap gembong penjahat. Misalnya, mafia narkoba. Untuk bisa menangkap gembong mafia narkoba, berarti harus ada polisi yang menyusup ke sana, menyamar, menjadi bagian dari organisasi itu. Lah, untuk masuk ke organisasi itu apakah dia harus pakai baju polisi? Ya dibunuhlah sama mereka. Dia harus pura-pura jadi bagian dari mereka, berdandan seperti mereka, pakai tindik, pakai tato, berdandan serem-serem, ikutan jualan narkoba, supaya dapat kepercayaan sama si gembong mafia. Nah, supaya bisa ditangkap itu gembong mafianya. Kayak gitu guys contohnya. Jadi jangan mendiskreditkan pekerjaan seseorang. Belum tentu pikiran kamu benar. Makanya firman Tuhan bilang jangan berdasarkan pengertianmu sendiri. Siapa tahu kan Tuhan punya misi dan visi dalam pekerjaan itu buat dia. Supaya orang-orang bisa bertobat. Gimana kamu bisa mempertobatkan orang yang kecanduan narkoba kalau nggak gaul sama mereka? Kan bukan berarti juga kamu harus jadi pecandu narkoba juga, kan belum tentu, iya kan?
Kayak gitu. Itu salah satu contoh ya guys. Buktinya aja apa? Yesus itu keturunan dari Rahab. Rahab itu nenek moyangnya Yesus. Rahab itu kan pelacur besar, tapi dibenarkan di mata Tuhan. Itu ada kisahnya di kisah Yosua. Bahkan di kitab Yakobus pun ditulis, Yakobus pasal 2. Baca makanya. Ya kan? Rahab itu sampai ditulis di Alkitab betapa pentingnya itu Rahab, seorang pelacur, dan bahkan menjadi nenek moyangnya Yesus. Bayangin tuh. Jadi jangan suka mendiskreditkan orang, jangan suka menghakimi orang, itu dosa. Berikutnya, di dalam 10 perintah Tuhan ada perintah jangan membunuh. Tapi firman Tuhan juga ngajarin, jangan membunuh itu bukan berarti kamu menusuk orang sampai mati. Enggak. Ketika kamu benci, kamu marah sama orang sampai kamu benci sama dia, kamu dendam sama dia, itu sama artinya kamu sudah membunuh orang itu. Kamu sudah melanggar perintah Tuhan. Dosa nggak? Makanya hati-hati guys ya. Dan ketidaktaatan kamu melanggar perintah Tuhan membawa apa? Kutuk. Aduh, nih laler ganggu aja ya, mengganggu konsentrasi. Kayak gitu guys. Jadi bahasannya jadi panjang sekali. Aduh Tuhan, aku mau istirahat. Kayaknya sampai sini dulu ya ceritanya. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih udah dengerin video aku. Doain aku terus supaya aku bisa bikin video, karena ini penuh perjuangan guys. Semoga videoku bisa membuka mata dan bisa menjadi berkat, bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya. Bapa, biarlah kami punya hati yang mau belajar, hati yang mau diajar. Bapa, terima kasih buat kasih karuniamu atas hidup kami. Kami percaya Bapa, Engkau mengasihi kami dan kasih karuniamu cukup buat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you guys. Selamat beristirahat. Dah.